Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, ketentraman dan kedamaian kepada kita. Hari ini di dunia yang sangat singkat dan sementara, nanti di akhirat yang abadi selama-lamanya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Allah, baginda tercinta Nabi wa Rasulullah wa Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kita sekalian sebagai umatnya. Semoga kita sekalian selalu diberi rahmat dan maghfirah, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah para bapak sekalian. Pada malam ini kita bisa bertemu bertatap muka bersilaturahmi kembali dalam acara pengajian rutin yang biasa kita lakukan. Semoga dengan kehadiran kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan-keberkahan untuk kita. Karena setiap kali kita melakukan ibadah pasti ada yang dikorbankan. Tentu kita ada pengorbanan. Terutama yang paling utama adalah mengorbankan waktu untuk tidak pulang, untuk tidak ngopi di rumah. Sebetulnya hanya untuk duduk juga dari habis maghrib sampai isya itu berat sekali. Maunya pulang. Nah, mengorbankan untuk tidak pulang demi thalabul ilmi, ini merupakan satu pengorbanan yang luar biasa. Semoga niat dan pengorbanan kita sekalian Allah Subhanahu wa taala datangkan keberkahan-keberkahan untuk kita sekalian. Berkahnya mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan bisa taat ibadah kepada Allah, diberikan kesehatan jasmani serta kesehatan rohani, diberikan rezeki yang halal banyak dan barokah, diberikan ketenangan hati, ketentraman pikiran, dihasilkan cita-cita yang baik, dijauhkan dari balai, bencana, musibah dan penyakit, serta diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah,
serta kita diberikan kesempatan untuk bisa bertobat sebelum ajal tiba. Di mana saja, kapan saja kita meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah bi barakatil Qur'an, nas'alukal ijabah wa likulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengantar dulu aja ya sebentar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini, dalam hidup kita ini, tidak dalam satu keadaan terus-menerus. Keadaan kita akan berubah waktu demi waktu, kejadian demi kejadian. Hari ini kejadian yang dialami oleh kita tidak akan sama dengan kejadian hari besok. Nasib kita hari ini tidak akan sama dengan nasib kita hari besok. Pasti beda. Menu makanan juga mungkin akan beda. Air yang kita makan, minum juga pasti akan beda. Semua kejadian akan beda. Terus sering berganti, berbeda-beda. Berputar-putar. Termasuk hari ini kita senang, mungkin besok susah. Hari ini kita tertawa, mungkin besok menangis. Hari ini kita kecewa, mungkin besok bahagia. Hari ini kita miskin, mungkin besok kaya raya. Dan seterusnya. Hari ini kita dapat masalah, besok ada jalan keluar. Hari ini kita lagi tenang-tenang, beletuk kue minggu hari kayak masalah. Jangan heran bahwa masalah itu akan tiba dan akan datang, karena masalah itu sudah direncanakan oleh Gusti Allah. Ujian akan datang, masalah akan datang. Masalah itu persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidup kita. Entah itu soal ekonomi, sosial, soal agama, soal ibadah, soal usaha dan lain-lain. Itu akan kena masalah semua. Tidak akan ada yang mulus. Dalam urusan agama juga sama, tidak akan ada yang mulus. Semua akan ada masalahnya. Dan masalah itu merupakan fitratullah yang harus diberikan dan dirasakan oleh setiap orang. Tidak ada orang yang dari mulai hidup kecil sampai tua mulus, gak ada masalah sama sekali. Bohong itu. Pasti akan kena masalah. Karena Allah menciptakan hidup manusia itu dengan kehidupannya, dengan bahagianya, juga dengan masalahnya. Sampai-sampai dimuatlah di dalam surat Al-Baqarah ayat 55, dan ada juga ayat-ayat yang lain, bahwa turunnya manusia ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh-jauh hari memberikan informasi tentang akan adanya persoalan-persoalan dalam hidup. Yang persoalan itu merupakan sebuah ujian, bagaimana manusia mampukah bertahan dalam keyakinan dan ibadah, keyakinan dan keimanannya. Apakah akan berubah? Karena banyak diguncang dengan masalah, tidak kuat. Leleh imanah. Jadi musyrik. Jadi kufur. Rasul menyindir di dalam sebuah hadis, kadal fakru ayyakuna kufran. Ingat, diuji dengan ketakiran itu
banyak orang yang terjerumus ke dalam kekafiran. Kadal fakru ayyakuna kufran. Orang yang fakir, orang yang miskin itu rentan dengan kekufurannya. Dulu dengar-dengar orang yang dibujuk untuk pindah agama. Hanya dengan sarimi, ya, paham ya? Hanya dengan sarimi, hanya dengan beras, hanya dengan telur, pindah agama. Kalah agama dengan makanan. Padahal mukmin dia itu diuji dengan kefakiran. Ayyakuna kufran. Maka berhati-hatilah. Sedangkan kefakiran dan kemiskinan bukanlah satu problem dalam hidup. Karena sahabat-sahabat yang sukses dulu, mereka itu bukan dari kalangan orang yang berkecukupan. Tapi banyak di antara mereka yang sukses, yang dimuat di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, bukanlah orang-orang yang sukses dalam dunia, tapi banyak mereka yang kekurangan harta. Tetapi kemiskinan merupakan sebuah jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sahabat yang sufi, contohnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau adalah suami dari Siti Fatimah Zahra. Fatimah istrinya Rasulullah, anaknya Rasulullah. Jadi mantu, berarti mantunya Nabi. Apakah mantunya Nabi harus kaya raya? Kalau sekarang pantas. Kalau anak seorang ulama itu mobilnya bagus, rumahnya bagus, kan duitnya banyak. Nah, karena anaknya ulama misalkan, atau anaknya pejabat. Tapi rumah yang sangat sederhana, ekonomi yang sangat sederhana, di bawah garis kemiskinan lah. Kalau dibilang makan pagi sore tiada, seringkali dia lapar dan seringkali dia berpuasa, ya. Kemudian dengan keadaan yang fakir itu tidak mengurangi dari nilai-nilai sosial, tetap bersedekah walaupun dalam keadaan kurang harta, tetap beribadah walaupun kurang harta, tetap taat walaupun kurang harta, tetapi hidup bahagia. Kenapa? Karena menerima kenyataan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekurangan harta tadi. Banyak orang yang tidak menerima kekurangan itulah yang menjadikan rumah tangga hancur, akidah rusak. Mulai digerogoti kan dari ujian, salah satu diuji ke rumah tangga, akhirnya rumah tangga kacau, iman pun kacau. Nah, maka dimuatlah di dalam surat Al-Baqarah ayat 55, walan nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyirus sabirin. Itu informasi yang diberikan oleh Allah kepada kita di dalam Al-Quran. Dan kami akan menguji kepada kalian. Salah satunya dari sedikit rasa takut. Kita banyak takut kan, khawatir takut itu. Khawatir kurang, takut gak cukup, takut banyak lah. Takut gak menerima, takut gak kebagian, takut miskin, takut dicopot, takut dipecat, takut mati. Wah, banyak rasa takut. Sehingga dengan rasa ketakutan tadi muncullah huru-hara internal rumah tangga, eksternal di luar rumah tangga, dengan teman-teman, dengan organisasi dan sebagainya. Cuman hanya karena rasa takut jadi berpengaruh pada hubungan sosial jadi rusak. Hubungan spiritual jadi hancur dengan Allah. Padahal Allah menguji dengan rasa itu. Takut pada diri.
Setiap orang memiliki rasa itu. Ada rasa takut kalau ada hati. Diuji oleh Allah di situ. Waju, lapar. Bayangkan kalau orang lapar, bagaimana sikap orang lapar. Lapar itu bagaimana definisi lapar? Lapar itu perih perut, beteng, perih beteng. Perih beteng, terus cur-cur kesang, waduh lapar ya, riut sirah, sandahar di isu. Kita dari pagi sampai sore sampai siang belum makan di datang ke imah, istrinya kalau nggak goler, gorengan acar, kopi, sangu, boro-boro dengan nama, pokoknya nama. Padahal kamar anyarkan diberi duit. Langsung ketika lapar tuh teng gak dia. Wah, Allahu Akbar. Aya galon, tajong galon, Pak. Kenapa itu? Emosi, cepat terpancing. Karena dari rasa lapar itu akan mengundang manusia untuk melakukan emosi. Banyak pertengkaran, banyak pepaseaan, banyak pembunuhan. Awal-awalnya apa? Lapar. Orang yang lapar kan berebut, Pak. Orang lapar tuh susah tidur. Susah tidur orang lapar mah hese. Nang karak tedek sare, nang kuban tedek sare, peuting tedek sare, berang tedek sare. Nah lapar betul lagi. Tapi yang kenyang, Pak. Waduh, yang kenyang mah kerek nage ajib pokoknya mah. Ngegeur pokoknya. Wah, luar biasa. Maka kalau ngasih makanan tuh jangan sama yang tidur, sama yang bangun. Berarti bangun tuh lapar tuh, kurang dahar ya. Nah jadi faktor lapar itu akan mengundang huru hara. Nah, maka lapar adalah bagian ujian dari Allah untuk kita. Muasalah wasna lapar, besok pasti kenyang. Orang lapar mah gandeng, Pak, cekcok, wah rame. Cok, gara di beredahar pan, jempling, beredahar mah. Jempling, kamarana cenah ieu. Punya kerdahar. Geus dahar aya kipas, tunuh pan. Luar biasa. Nah, tapi yang lapar gak bisa. Gak bisa dia bawa kompromi, gak bisa tidur. Mau bisa dipepene. Saya ingin mendapatkan sesuatu. Nah, wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat. Tadinya kita punya mobil, punya motor, banyak uang, rumah bagus, istri 5. Mula-mula motorna leungit. Teuing haneul moal, haneul. Buka dua, duit 5 juta dina lomari. Astagfirullahaladzim, leungitan wae. Itu orang kaya. Kekayaan kita dihilangkan. Pernah kan kita juga hilang harta? Hilang dompet, hilang duit, pernah kan? Haneul, Pak. Jangankan jutaan, 100.000 ge di tangan deui. Saya kalau hilang di sini 100.000, datang ke ibu, kemana ya duit dia? Telepon Famil, ningali artus dengan goler ya, 100.000 leungit dia, bulak-balik eta. Sugan di jalan poan, 100.000 dikejar, Pak. Karena apa? Sayang dengan benda itu. Maka ketika hilang harta, dengan berbagai macam caranya hilang itu, baik digondol maling, atau hilang tiba-tiba, dan sebagainya. Ujian. Kudu sabar. Itu sudah direncanakan oleh Gusti Allah. Setelah berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin, doa diketrukeun, CCTV digeberkeun, tinggal lihat dengan CCTV, laratanana. Wah, iya mah ieu. Tuyul, cikampek baru aya tuyul ya. Duit leungitan wae mah ieu. Suudon nutup matanya. Geus teu kudu. Lillahi ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak sobat musibah. Geus usaha keras mah. Teu kudu kapikiran wae mata kuru, mata gering. Engke ge geus usaha deui, kage menang deui. Karena ada kalanya harta yang sudah terkumpul hilang. Tahu. Wa naqsi minal amwal wal anfus, terus tuh diri kita sakit, keluarga sakit, bahkan sampai meninggal biasa.
Itu terjadi pada setiap orang, bahkan kepada para nabi, contoh-contoh kita, itu terjadi. Ya, anak Rasulullah kan, yang laki-laki semua meninggal dunia. Banyak para nabi meninggal dunia. Anak-anaknya, keluarganya, istrinya, suaminya, dan lain-lain. Itu merupakan satu kejadian yang memang direncanakan bukan oleh manusia, tapi direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyirus sabirin, berikan kabar Muhammad kepada orang-orang agar bisa bersabar. Nah, jadi indikatornya adalah bagaimana kita menanamkan kesabaran dalam hati di saat menerima beberapa macam cobaan, ujian, tantangan, dan rintangan ketika menghampiri kita sekalian. Itu pengantar ya. Mari kita lanjutkan. Ini yang dilipat halaman 61.